What's up guys, welcome back to my channel, Willycon Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini, gue akan menceritakan salah satu kisah yang terjadi terhadap seorang wanita bernama S. Farida. S. Farida menceritakan kalau ini adalah kisah ketika dia tinggal bersama di rumah orang tuanya. Nah, di sini dia menceritakan kalau rumah dulunya itu sangatlah mengerikan sekali, banyak gangguan-gangguan mistis, bahkan di ceritanya dia menceritakan 8 kisah yang menurut dia adalah tidak pernah bisa terlupakan dari ingatannya itu. Nah, di sini salah satu yang paling menyeramkan di mana ketika ibunya membangun usaha di rumahnya itu, kemudian ibunya ini ingin memberikan hadiah terhadap pelanggannya, yaitu beberapa piring. Nah, piring-piring tersebut setelah diberikan ibunya ini terhadap pelanggannya itu, piring-piringnya ini malah dikembalikan karena tidak mau terlalu banyak berpikir. Piring tersebut pun ditaruh di dalam rumah. Nah, ketika ditaruh di dalam rumah, piring-piring tersebut malah melayang dan meledak di udara, apalagi kalau bukan gangguan mistis itu namanya. Nah, tapi sebelum menceritakan itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, dan setelah itu kalian bisa share podcast ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian ya guys. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kisah yang dialami oleh S. Farida ini. Kisah yang dialami oleh seorang wanita bernama S. Farida ini diceritakan di salah satu website Quora, yang dimana dia mengatakan ini cerita hororku selama tinggal di rumah. Jadi, rumah yang sekarang ditempati orang tuaku dulunya adalah rumah tetangga yang sudah lama kosong karena pemiliknya meninggal dan anak-anaknya tinggal di Jakarta. Singkat ceritanya, nenekku membeli rumah ini dari ahli warisnya. Karena banyak bocor sana-sini dan kayu-kayunya sudah rapuh, akhirnya rumah itu hanya dijadikan gudang, tempat penyimpanan barang-barang dagangan neneknya. Ya, dulu nenekku buka usaha warung sekaligus jadi agen untuk warung-warung kecil. Beberapa tahun kemudian, nenek meminta orang tuaku untuk merenovasi dan menempati rumah tersebut. Setelah selesai renov, pada awal tahun 2008, kami sekeluarga, bapak, mama, aku, dan adik pindah ke rumah itu. Nah, kira-kira beginilah Dena rumahnya. Nah, di sini penulis menggambarkan bagaimana Dena rumahnya. Yang pertama-tama di bagian depannya itu ada teras. Setelah masuk di dalam terasnya itu sebelah kanan ada ruang tamu yang disertai dengan ruang TV. Sedangkan bagian-bagian sampingnya itu berderet dari kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Sedangkan di bagian belakang rumahnya ini terdapat dapur dan kamar mandi. Setelah kami pindah, banyak kejadian horor yang kami alami di rumah tersebut. Kejadian yang pertama, tiap malam tertentu selalu tercium wangi bunga melati dan bunga kenanga. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang mencium wanginya, pasti langsung nyeletuk, nyium wangi nggak? Semua mengangguk dan bapak selalu menjawab, ada yang lewat, hehehe. Hehehenya bapak di sini mengisyaratkan kalau yang lewat itu bukanlah orang. Kedua, di area dapur sampai kamar mandi sering terlihat bayangan hitam tinggi berseliweran. Kadang arahnya dari dapur ke kamar mandi dan sebaliknya. Semua anggota keluarga pernah mengalami ini, tapi kami masih fine-fine aja. Karena kami pikir selama mereka tidak mengganggu, ya masing-masing aja kan. Kami dengan dunia kami, mereka dengan dunia mereka. Kemudian yang ketiga, pertengahan tahun 2011, ada tetangga sebelah rumah yang meninggal karena menghabisi nyawanya sendiri. Malam setelah pemakamannya, bapak dan mama terbangun dari tidur mereka karena dikejutkan dengan suara orang lari-lari di atas rumah kami atau di atas atapnya. Atap rumahku memang kombinasi dak beton dan genteng. Jelas, ini bukan suara kucing atau tikus. Ini suara orang lari-lari. Mereka mendengar suara itu cukup lama hingga akhirnya bapak kesal karena suara tersebut sangat mengganggu. Lagi pula, siapa juga yang tengah malam iseng-iseng lari-lari di atap orang? Spontan, bapakku mengambil karpet dan menggebrak ke arah atap sambil memaki dengan umpatan kasar. Heh,
turun loh. Gangguin kita tidur aja. Sini, turun. Setelah itu, suara tersebut langsung hilang, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Oh iya, di sini sebenarnya kami tidak mau mengaitkan suara tersebut dengan kejadian tetangga kami. Mungkin kebetulan saja waktunya. Nah, kemudian yang keempat, pernah suatu malam Bapak dan Mama kebangun karena mendengar suara keran air di kamar mandi menyala dan toren air terdengar seperti penuh. Nah, kayak banjir gitu loh airnya. Setelah dicek, suaranya hilang dan ternyata sama sekali tidak ada yang menyalakan keran, bahkan air pun tidak mengalir setetes pun. Aneh bukan? Yang kelima, ini kejadian sekitar tahun 2012. Mama buka usaha kecil-kecilan di rumah dan alhamdulillah ramai. Di depan rumah terdapat pohon jambu air yang bapak tanam dan tingginya itu baru sepaha orang dewasa. Di sekeliling pohon tersebut ditempatkan batu-batu supaya bagus, kata bapak. Pagi itu, ia berinisiatif untuk memberikan pupuk organik. Saat mengangkat batu-batu yang ada di sekeliling pohon tersebut, alangkah terkejutnya bapak saat menemukan benda kecil yang terbungkus kain kafan mirip seperti pocong. Iya benar, seperti pocong. Karena takut, kami langsung memanggil orang yang paham terkait hal semacam ini, yang kita sebut saja Ibu B. Nah, Ibu B membuka kain kafan yang membungkus benda tersebut di depan kami. Isinya botol kaca bekas minuman Kratin Deng yang di dalamnya ada tanah. Kata Bu B, tanah itu diduga tanah kuburan yang sengaja ada orang yang menaruh di situ agar usaha mama saya menjadi sepi. Ini lebih horor dari setan sih. Manusia mana yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan usaha seseorang? Padahal zaman sudah modern, masih ada aja orang yang menggunakan cara seperti itu. Gak habis pikir. Siangnya Bu B meminta kami menghanyutkan benda itu ke sungai. Nah, kemudian ketika maghrib, aku yang tengah diam di dalam rumah mendengar suara wanita menangis. Makin lama makin kencang. Suaranya sampai aku lari ke mama karena aku kira tetanggaku yang menangis. Dan aku bilang kepada mama, "Mah, coba denger deh. Ada yang nangis. Mi enai kayaknya. Coba tanyain mah kenapa." Tapi Mama dan yang lain tidak mendengar suara apapun. Hanya aku saja yang mendengarnya. Nah, sangat aneh padahal suara tangisannya sangat kencang. Bagaimana bisa hanya aku yang mendengarnya? Besok paginya, Mama tanya ke tetanggaku apa yang terjadi semalam. Apakah mereka menangis? Tetanggaku jawab tidak ada. Ia pun tidak mendengar suara tangisan sama sekali. Mama cerita ke Bu B dan Bu B bilang, "Yang nangis itu penghuni benda yang mirip pocong tadi. Dia gak terima dibuang ke sungai." Merinding. Keenam, tahun 2015. Mama masih menjalankan usaha di rumah. Waktu itu menjelang lebaran, biasanya Mama bagi-bagi THR untuk para pelanggannya. Ada satu pelanggan yang Mama kasih 2 lusin piring, Bu R namanya. Tapi selang beberapa hari, Bu R mengembalikan piring itu ke Mama dan minta ganti dengan barang THR lainnya. Alasannya, Bu R bilang piring yang Mama kasih itu pecah tiba-tiba. Mama pikir kualitas piringnya jelek. Jadi, sisa piring yang tidak pecah ditarik kembali dari Bu R dengan niatan akan diganti dengan barang lain. Piring-piring tersebut disusun dan disimpan di atas meja dapur. Setelah maghrib, kami dikejutkan dengan suara barang pecah. Iya, piring itu pecah dengan sendirinya. Bukan pecah, lebih tepatnya melayang lalu meledak hancur berkeping-keping mental sana-sini sampai pecahannya terlempar ke semua penjuru dapur. Kami yang melihat kejadian tersebut langsung dibuat melongo dan mencoba menghindar agar tidak terkena pecahan piring tersebut. Bagaimana bisa piring-piring tadi tiba-tiba melayang dan meledak sendiri? Ini sudah tidak masuk akal. Kami tanya mulai dari Pak Ustadz, Pak Kiai, sampai orang pintar. Dan benar saja dugaan kami. Lagi-lagi, ada yang tidak suka dengan keluarga kami, termasuk usaha mama saya. Oh my god. Nah, kemudian kejadian yang ketujuh, kejadian tahun kemarin. Jam 2 dini hari,
adikku tidak bisa tidur. Kebetulan posisi kamarnya ada di kamar 3. Dia mendengar suara berisik seperti orang mengobrol di belakang rumah. Padahal belakang rumahku itu kebun. Mana ada jam segitu ngerumpi di kebun. Tanpa berpikir negatif, adikku ke belakang berniatan menegur orang-orang yang tadi tidak bisa berhenti berbicara. Sesampainya di belakang, ada yang menertawakan adikku dari atas pohon dan tidak lain tidak bukan adalah Mbak Kuntilanak. Sontak adikku langsung lari ke depan rumah dan yang terakhir, kejadian ini sudah ada sekitar 3 orang yang datang bertamu di rumahku bilang kalau di rumahku itu ada penjaganya macan gaib katanya. Dari ketiga orang itu bahkan tidak saling kenal, tetapi argumen mereka sama kalau di rumahku ada penjaga dalam wujud macan. Oh my god. Sekarang aku sudah tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua karena setelah menikah aku ikut suami. Tapi tiap minggu masih suka menginap di sana dan si sosok hitam yang itu masih eksis seliuran di area dapur loh guys. Sekian ceritaku, percaya atau tidak kembali lagi kepada pendengar, aku hanya berbagi pengalaman yang pernah kualamin. Oh iya, suasana horor di rumah masih kalah dengan suasana kehangatan dan kekeluargaan. Makanya masih betah di sini. Nah, itulah kisah yang telah diceritakan oleh S. Farida, di mana ini adalah pengalaman ketika dia tinggal bersama orang tuanya di rumahnya itu. Gimana menurut kalian? Kisahnya ini dipenuhi dari gangguan yang memang makhluk tinggal di rumahnya itu makhluk halus, dan kemudian ada juga gangguan dari luar karena orang yang cemburu dan tidak ingin usaha mamanya ini berkembang lebih baik daripada usaha mereka. Ada gak sih kalian yang mengalami kisah-kisah seperti ini juga? Kalau kalian mau kisah kalian diceritakan di channel Willy Kun dan di podcast Cerita Seram, kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun. Nanti akan gue bahas di podcast ini guys. So itu dia kisah hari ini yang telah gue sampaikan kepada kalian. Jangan lupa untuk selalu support channel ini karena subscribe itu gratis, dan kalian juga bisa share podcast ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. Thank you for watching this video and see you guys in the next episode of Cerita Seram. Willy Kun, sign out.